Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, in this second video I will discuss the tax aspect in business activities. Okay, let's get straight to the point. Yang pertama yaitu membahas tentang definisi pajak. Nah, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang dibayar oleh individu atau badan usaha yang bersifat memaksa dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara guna kesejahteraan umum. Pajak dibayar berdasarkan penghasilan, kekayaan, atau konsumsi dan tidak bersifat imbalan langsung kepada yang membayar. Pajak memiliki peran yang sangat penting dalam kegiatan bisnis. Pajak merupakan sumber pendapatan utama negara yang mendukung pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan program sosial. Selain itu, memenuhi kewajiban pajak adalah kewajiban hukum yang dapat menghindarkan perusahaan dari sanksi seperti denda atau pidana. Nah, pembayaran pajak yang tepat dan efisien juga berperan dalam pengelolaan sumber daya yang mendukung pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing bisnis. Terakhir, kepatuhan pajak membantu perusahaan menjaga reputasi yang baik dan hubungan positif dengan pemerintah serta masyarakat. Selanjutnya ada beberapa jenis pajak, yaitu yang pertama ada pajak penghasilan atau PPh. Adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh oleh perusahaan atau individu. Ada PPh badan, yaitu pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh badan usaha atau perusahaan. Nah, tarifnya berdasarkan besaran penghasilan yang diperoleh perusahaan. Misalnya pada PT Indonesia biasanya itu 22%. Nah, kemudian ada PPh orang pribadi, yaitu pajak yang dikenakan atas penghasilan individu termasuk pemilik atau pengelola bisnis. Penghasilan ini termasuk gaji, upah, dan pendapatan lainnya. Tarif pajaknya progresif tergantung pada besaran penghasilan. Yang kedua ada pajak pertambahan nilai atau PPN. Itu adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa yang dilakukan oleh konsumen akhir. Nah, cara kerja PPN ini dipungut oleh pengusaha yang terdaftar sebagai pengusaha kena pajak atau PKP dan disetorkan ke negara. Nah, pengusaha yang membeli barang atau jasa untuk membayar PPN yang kemudian dapat dikreditkan jika mereka menjual barang atau jasa yang sama. Nah, contoh dalam bisnisnya itu jika perusahaan menjual barang dengan harga 1 juta dan tarif PPN-nya 10%, maka PPN yang dipungut adalah 100.000 yang harus disetorkan kepada negara. Yang ketiga ada pajak bumi dan bangunan atau PBB. Adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau penggunaan tanah dan bangunan. Nah, untuk bisnis, jika perusahaan memiliki tanah atau bangunan sebagai aset, PBB harus dibayar berdasarkan nilai jual objek pajak atau NJOP tanah dan bangunan tersebut. Nah, pajak ini biasanya dibayar setiap tahun dan dihitung berdasarkan luas serta lokasi properti. Yang keempat ada pajak lain-lain. Terdapat berbagai jenis pajak lain yang mungkin dikenakan sebagai dengan jenis dan sektor bisnis. Misalnya pajak daerah, pajak yang dikenakan oleh pemerintah daerah seperti pajak reklame, pajak parkir, dan lainnya. Kemudian ada restribusi, yaitu pembayaran yang dikenakan untuk layanan tertentu yang diberikan oleh pemerintah daerah seperti biaya administrasi atau izin usaha. Kemudian ada pajak lainnya, itu misalnya pajak kendaraan bermotor untuk bisnis yang menggunakan kendaraan operasional. Kemudian ada beberapa kewajiban perusahaan terhadap pajak. Yang pertama, pendaftaran NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Nah, yang kedua ada pembayaran pajak tepat waktu. Yang ketiga itu penyampaian SPT atau surat pemberitahuan tahunan. Yang keempat itu pemotongan dan penyetoran pajak untuk karyawan atau PPh 21.
Selanjutnya, apa sih dampak pajak terhadap bisnis? Nah, pajak memiliki dampak signifikan terhadap bisnis, terutama dalam hal biaya operasional, harga jual, arus kas, dan insentif pajak. Kemudian, ada 3 perencanaan pajak dalam bisnis. Yang pertama, tujuan perencanaan pajak. Perencanaan pajak itu bertujuan untuk meminimalkan pajak yang dibayar tanpa melanggar hukum, sehingga perusahaan dapat lebih efisien dalam pengelolaan biaya dan meningkatkan profitabilitas. Yang kedua, ada strategi perencanaan pajak. Perusahaan dapat merencanakan pengeluaran atau investasi untuk mengurangi beban pajak. Misalnya, pengeluaran yang memenuhi syarat untuk dikurangkan, deduction, atau investasi pada aset yang memenuhi syarat untuk mendapatkan pengurangan pajak. Penggunaan kredit pajak yang tersedia seperti kredit pajak untuk riset dan pengembangan atau R&D, atau pengurangan pajak untuk investasi di sektor lain. Memanfaatkan insentif pajak yang ditawarkan pemerintah seperti pengurangan pajak untuk sektor yang dipromosikan pembangunan atau untuk perusahaan yang berinvestasi di daerah tertentu. Yang ketiga, itu ada pemilihan struktur bisnis. Bentuk perusahaannya itu seperti CV, PT, atau koperasi. Dapat mempengaruhi kewajiban pajak yang harus dibayar oleh pemerintah. Dan yang terakhir yaitu tantangan dan kendala pajak dalam bisnis. Kendala dan tantangan pajak dalam bisnis itu meliputi perubahan peraturan pajak yang sering terjadi dan memerlukan perusahaan untuk selalu memperbaharui pemahaman agar tetap patuh dan efisien. Kompleksitas sistem pajak dengan berbagai jenis pajak dan ketentuan yang berbeda juga bisa menyulitkan perusahaan dalam memahami dan mengikuti aturan yang berlaku. Selain itu, kurangnya pendidikan pajak pada pengusaha, terutama yang baru memulai bisnis, dapat menyebabkan kesalahan perhitungan, kemudian keterlambatan, dan potensi pelanggaran hukum. Perusahaan perlu mengatasi tantangan ini melalui pembaruan informasi dan peningkatan pemahaman pajak. Maybe that's all I can say in this video. Thank you for watching in this video. See you in the next video. Bye bye guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.